Selamat datang kembali. Hari ini podcast Prayoga ingin membahas secara dekat SMP Santa Maria, sekolah para milenial. Kita ingin mengenal bagaimana program-program dirancang, program-program yang kemudian ingin mengembangkan anak-anak milenial, anak-anak yang muda ini untuk menjadi semakin berani, semakin menemukan bakatnya. Hari ini saya ditemani wakil kesiswaan dari SMP Santa Maria yang diakrab dipanggil Bu Endang. Namun untuk lebih jelasnya kita minta Bu Endang untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endang Marlina Hutajulu. Saya wakil kesiswaan di SMP Santa Maria dan juga guru bidang studi untuk pelajaran matematika. Terima kasih. Terkait matematika ini Bu, pernah nggak Ibu itu waktu mau berangkat sekolah tiba-tiba sakit perut atau sakit kepala gitu, pernah nggak? Pernah sih Pak. Pernah. Tahu nggak alasannya Bu? Kayaknya nggak tahu. Iya. Tiba-tiba aja gitu kayaknya. Itu karena mungkin mau ujian, siswanya doa ke guru, semoga gurunya nggak berangkat. Oh gitu ya Pak ya? Mau ulangan matematika ini pelajaran yang bagi siswa kan suatu yang Momok gitu ya? Iya, Padahal sebenarnya matematika itu sangat menyenangkan sangat gitu ya? Tapi itulah, anak-anak kan sering takut gitu ya. Jangan-jangan kita didoakan gitu. Iya ya. Supaya bakal Semoga ulangan, hari gitu ini guru matematika kami tidak datang gitu ya. kan. Tapi Agar matematika kayaknya menarik ya. Tapi kayaknya tidak ada anak-anak SMP Santa Maria yang seperti itu kayaknya. Ya, ada anak SMP baik-baik. Iya, betul banget. Kalau kita bicara kecerdasan, seringkali matematika menjadi ukuran. Iya, betul sekali Pak. Kalau menurut pendapat Bu Endang sendiri gimana itu? Kalau orang tua zaman dahulu pada umumnya gitu ya Pak, memang ukuran keberhasilan seseorang anak tuh dia biasanya mengukur pada nilai matematika. Eksak gitulah seperti itu. Karena memang pada umumnya orang berpikir ya anak itu jadi untuk lulus SBMPTN, perguruan tinggi atau SMA favorit itu kan yang diuji kan adalah materi pelajaran. Tapi kan zaman berubah ya Pak ya. Zaman berubah, sekarang ini itu tidak lagi menjadi patokan. Jadi bagaimana kita mengedukasi orang tua, juga mengedukasi diri kita sendiri Pak, sebagai seorang guru, bahwa itu tidaklah menjadi satu-satunya sumber keberhasilan bagi anak gitu. Tidak menjadi satu-satunya ukuran untuk kemudian mengklasifikasi atau kemudian menjudge anak bahkan untuk anak ini cerdas, kan dulu katakan orang pintar itu nilai sainsnya pintar. Padahal kalau kita misalnya belajar teorinya Howard Gardner itu kan ada 9 kecerdasan itu kan, bahwa orang yang cerdas bahasa ya kemudian bisa jadi matematikanya rendah. Gitu ya. Namun kalau kita melihat ya soal bahasa, J.K. Rowling itu dia salah satu penulis besar dan dia kemudian istilahnya dapat pendapatannya yang sangat besar menjadi terkenal karena bahasa. Iya, betul sekali. Bisa jadi nilai matematikanya buruk. Namun tidak terlalu pengaruh. Tapi yang paling penting adalah mengenal apa kelebihan diri sendiri. Oke, menarik sekali kalau kemudian setiap guru bisa kemudian berpikir demikian seperti yang ceritakan Bu Endang, karena memang kalau kita bicara kecerdasan itu sangat banyak sekali dan masing-masing orang memang punya talentanya. Orang yang matematika kalau kita tes psikotes memang di bagian numeriknya dia bagus. Spasialnya tinggi umumnya ya, karena kita bicara ruang kadang-kadang. Namun soal bahasa bisa jadi rendah. Kalau kita bicara SMP Santa Maria, sudah berapa lama di SMP Santa Maria? Saya sudah dari 2015 ya Pak ya. 2015. Berarti sudah jalan ke 7 tahun mengajar di SMP Santa Maria. Sebelumnya di SD sih 3 tahun, SD Santa Maria 1. Pernah di SD 2 juga ya sebentar? Iya, jadi pertama kali saya masuk Prayoga itu 2012 kalau saya nggak salah. Itu di Santa Maria 2 yang di Labu Baru. Kemudian hanya setengah tahun di sana Pak. Setelah itu dipindahkan ke SD Santa Maria 1 Ahmad Yani, 3 tahun di sana, kemudian dipindahkan lagi ke SMP Santa Maria. Gitu. Jadi sampai hari ini lah di SMP Santa Maria gitu. Udah cukup lama juga berarti. 10 tahun Pak. Sebenarnya saya jujur saja kemarin sudah membuat momen momen to remember gitulah. Momen untuk mengingat keputusan saya untuk menjadi seorang guru itu pas tanggal 20 kemarin tuh 20 Januari itu pas 10 tahun. Iya, oke. Di SMP Santa Maria sekarang ada kepala sekolah yang baru ya. Iya, Pak Leo yang hari ini mengutus wakil kesiswaan Bu Endang. Pak Leo, Bu Endang ini muridnya Pak Leo dulu. Iya. Dan satu hal yang menarik ketika saya selalu berjumpa Pak Leo adalah Pak Leo ini membuat orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kemudian mampu
ke siswa pun ketika menjadi kepala sekolah di SD Tarsisius, SD Filius D, selalu membuat anak tampil, yang mengatakan anak-anak yang kemudian harus tampil, anak-anak harus tampil, harus berani, karena mereka yang kemudian kita didik. Jadi saya kira hari ini juga atas latar belakang itulah Pak Leo kemudian mengutus Ibu Endang untuk ke sini berbicara tentang program-program terutama pengembangan kesiswaan di SMP Santa Maria. Kalau SMP Santa Maria sendiri, Bu, sekarang sudah mulai ini pembelajaran tatap muka? Sudah, Pak. Sejak kapan, Bu? Kita selalu berpegangan pada Dinas Pendidikan ya, Pak. Ketika Dinas Pendidikan sudah memperbolehkan tatap muka terbatas, kita juga mengajukan diri sebagai sekolah untuk mengadakan tatap muka terbatas seperti itu. Jadi saya lupa kapan, kira-kira sekitar bulan 8, pertengahan bulan 8 atau bulan 9 seperti itulah, Pak. Dari semester sebelumnya. Oh, jadi sudah tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu sudah dimulai. Jadi kalau dulu syarat-syaratnya apa, Bu? Kalau kemudian sekolah bisa tatap muka terbatas itu? Kalau syarat-syaratnya itu ada sih draft ya, misalnya dinas sampaikan kalau ingin tatap muka terbatas tuh penuhi ini. Salah satunya itu adalah ketersediaan alat-alat seperti pengukur suhu, pencuci tangan ya, tersedia sesuai dengan kapasitas anak kita juga. Kemudian ada tanda-tanda yang dipasang di sekolah, sepertinya ini tidak boleh didudukin seperti itu. Kemudian juga kemarin itu guru ya Pak ya, guru harus sudah vaksin, karena seingat saya itu kita juga guru-guru sudah diusahakan untuk vaksin lebih dulu, diutamakan untuk tenaga kependidikan gitu ya. Dulu itu program pemerintah buat tenaga pendidik itu diutamakan sebelum para siswa. Gitu. Iya, betul. Jadi semua sudah terpenuhi sejak bulan September lalu ya. Itu kan tempat cuci tangan yang kemudian memenuhi dengan rasio siswa ya. Iya, betul. Kemudian juga ruang kelas. Ruang kelas. Kemarin itu 20 orang maksimal per kelas. Sehingga mereka juga melihat tatanan dalam kelas yang telah kita buat seperti itu. Dari dinas juga istilahnya supervisi ya, berkunjung kunjungan. Mereka datang kunjungan, didampingi juga dari Satgas COVID seperti itu. Untuk memverifikasi apakah sekolah ini layak untuk dibuka seperti itu. Jadi memang sejak bulan September, pertengahan Agustus. Jadi sudah dinyatakan bahwa SMP Santa Maria memenuhi dari segi protokol kesehatan ya, sehingga bisa mengadakan PTM tatap muka. Iya, betul. Kalau anak-anak sendiri, Bu, ketika PTM apa yang kemudian biasanya ditekankan ke mereka dari segi protokol kesehatannya? Oke. Yang pasti kan karena ini anak SMP ya, jadi kalau anak SMP ini cenderung lebih bersemangat gitu, apalagi sudah hampir 1 tahun lebih tidak bertemu dengan temannya. Jadi memang kerjasama atau dari guru mengingatkan, karena mereka rindu dengan temannya, jadi sehingga kadang-kadang kalau ketemu temannya tidak sadar sudah berdekatan gitu ya. Tapi kita sebagai guru mengingatkan supaya mereka tetap jaga jarak, kemudian juga tidak berkerumun, sehingga kita atur mulai dari jam kedatangan sampai kepulangan tuh semua kita atur prosedurnya gitu, sehingga kalau mereka datang itu wali kelas langsung menyambut, langsung didudukkan dalam kelas, masuk ke dalam kelas. Kemudian ketika pulangnya mereka itu kita panggil satu-satu gitu. Sampai sekarang itu masih berjalan? Sampai hari ini masih seperti itu. Jadi ketika dia belum dipanggil orang tuanya, misalkan Filbert ditunggu di Ronggo Warsito seperti itu. Jadi ketika namanya disebutkan baru kita persilakan anaknya untuk keluar dari kelas. Menunggunya di kelas bersama guru yang mengajar. Guru yang mengajar terakhir seperti itu. Sehingga guru bisa terus mengawasi ya. Iya, jadi kita berusaha menghindarkan lah, karena mereka ketika pulang kan pasti berdesak-desakan. Anak zaman dulu emang desak-desakan kan, apalagi anak SMP tuh jumlahnya banyak gitu. Jadi sebisa mungkin diusahakan seperti itu gitu. Jadi kalau anak-anak sendiri sebenarnya sudah divaksin juga ya? Iya, kalau anak SMP Santa Maria itu sudah 97% vaksinasi sampai tahap 2 gitu. Kalau Bapak Ibu gurunya kita 100% sudah vaksin kedua, dan 2 hari ini kita sudah selesaikan untuk booster. Booster itu. Iya. Jadi semakin aman ya, semakin aman baik dari guru-gurunya dan juga dari siswa, karena sudah sebagian
Sudah hampir sebagian besar ya, 97%. Iya, 97%. Sudah vaksin. Walaupun jadi udah vaksin tetap jaga kesehatannya. Iya, tetap protokol kesehatan. Diikuti. Kalau Ibu sendiri melihat, saat kemudian anak-anak diizinkan tatap muka, apa sih reaksi pertama yang mereka tunjukkan gitu ya, saat bertemu dengan teman-temannya? Yang pasti Pak, mereka bahagia, gitu ya. Karena selama ini kan mereka itu tidak kenal, apalagi yang untuk kelas 7 ya. Begitu kelas 7-nya di SMP Santa Maria, kemudian COVID seperti itu, mereka tidak kenal temennya. Terus kita usahakan ketika tatap muka terbatas, yang paling bahagia itu yang mungkin kelas 8, kelas 9 ya. Karena memang sudah lama tidak berjumpa temennya, jadi mereka excited gitu. Jadi dari data kita, kelas yang terbanyak hadir untuk tatap muka terbatas itu kelas 9. Apalagi mungkin ini tahun terakhir ya. Tahun terakhir mereka, jadi kalau anak-anak tuh pengennya banyak lah momen bersama teman-temannya gitu. Karena memang masa remaja nih, teman-teman tuh berpengaruh juga untuk hidup mereka, seperti itu. Mereka salah satu tugas perkembangan bagi remaja ya memang bersosialisasi. Iya, bersosialisasi. Iya. Itu. Biasanya kan pembelajaran online ini kemudian dulu diterapkan ya ketika pandemi. Kalau saat nggak pandemi nanti, atau saat misalnya ini kan program baru ya di semester ini, ini pelajaran online-nya bagaimana posisinya? Ditiadakan gitu Pak? Ditiadakan atau bagaimana? Kalau sebenarnya SMP Santa Maria ini sudah menggunakan IT ya, atau bahkan kami memanfaatkan Android untuk melakukan proses pembelajaran belajar mengajar itu bahkan sebelum pandemi terjadi. Gitu. Jadi kalau saya tidak salah itu sekitar 2018 apa 2019 gitu. SMP Santa Maria itu sudah mulai mengembangkan Android sebagai salah satu alat untuk melakukan penilaian, itu baik penilaian harian atau ulangan maupun untuk ujian seperti itu. Jadi beruntungnya kami di sini adalah karena anak-anak kita itu sudah terbiasa gitu menggunakan belajar lewat HP atau belajar lewat laptop gitu ya Pak ya, sehingga ketika pandemi terjadi kita sedikit menemukan kesulitan dalam hal penggunaan ya. Jadi kan kalau kita dengar kan permasalahannya itu, aduh anak-anak belajar dari handphone seperti apa gitu, bagaimana caranya gitu ya, kesulitan. Guru-guru juga kesulitan memberikan materi atau menyampaikan materi karena medianya yang kita gunakan sekarang itu adalah cenderung sebagian besar tuh pasti handphone gitu. Tapi memang bersyukurnya kita adalah anak-anak SMP Santa Maria itu hampir tidak kesulitan gitu, karena memang mereka sudah kita persiapkan, sudah biasa gitulah menggunakannya gitu. Jadi dari tahun 2019 ya? Iya, sekitar 2019. Sebenarnya kita kayak jatuh bangun gitu ya Pak ya. Tapi memang konstan kita gunakan itu sekitar 2018-2019 itu sudah mulai aktif digunakan gitu. Itu juga untuk, dulu kan dipakai untuk pertama-tama ujian. Kalau saya ulangan. Pernah baca, kan ada di beritanya di koran ya. Untuk ulangan berbasis Android. Gawai. Gawai ya. Jadi ini juga paperless, tidak pakai kertas. Kita mendukung supaya bumi ini tetap hijau, kan kertas juga dari pohon ya. Jadi kayak slogannya, bukan slogan sih, mungkin lebih tepatnya kita tuh ingin sekolah tanpa kertas gitu. Karena memang keterbatasan kita lihat juga sekarang, apa sih, sumber daya alam yang dimiliki itu kan terbatas juga gitu. Jadi lebih memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang, seperti itu. Kalau di SMP sendiri Bu, kan kalau kita ke siswa ini ya, tadi kita sudah membahas bahwa kecerdasan itu ada banyak gitu ya. Nah, kalau kemudian kecerdasan dalam artian kognitif itu kan dikembangkan melalui pelajaran-pelajaran. Iya. Namun kalau kecerdasan yang lain, artinya bakat dan potensi anak, bagaimana mengembangkannya? Jadi SMP Santa Maria itu kan pendidikannya bersifat holistik ya Pak. Dalam artian dia menyeluruh. Dalam artian begini, kalau akademik bisa kita kembangkan lewat proses pembelajaran, drill materi, atau kita buka klub-klub sains seperti itu untuk mendukung anak mengikuti olimpiade seperti itu. Semua kan akademik ya Pak ya, les dan lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana perkembangan karakter anak itu adalah suatu hal yang penting di SMP Santa Maria, sehingga kita membuat beberapa program-program yang bagaimana cara menumbuhkan sikap atau karakter-karakter anak secara mandiri. Nah, salah satunya sih yang bukan salah satu ya Pak, kita punya banyak program.
Tapi bagi saya sebagai kesiswaan yang unggulan gitu ya? Iya, bukan, sebenarnya nggak unggulan. Karena memang OSIS, maksud saya mau ke pengurus OSIS. Dalam artian karena memang pengurus OSIS itu memang pas banget di kesiswaan gitu ya. Jadi bagaimana di dalam kepengurusan OSIS ini anak-anak tuh memang benar-benar bisa bertumbuh dalam hal kepercayaan diri, public speaking, kemudian dia juga mampu berhadapan dengan orang banyak gitu. Kepemimpinan leadershipnya melatih mereka gitu ya. Jadi memang OSIS SMP Santa Maria itu adalah karena organisasi pertama ya. Jadi sangat diminati, dan beberapa tahun belakangan ini biasanya yang ngedaftar itu hampir 2/3 isi sekolah, Pak. Jadi excited mereka untuk mendaftar. Iya, pengen jadi pengurus OSIS gitu. Anggota semua anggota ya? Iya, semua kan anggota gitu, tapi jadi pengurusnya gitu. Kalau nggak salah saya tuh sekitar 300-an dulu yang mendaftar, tapi kita memang selektif betul. Jadi sekitar 30 sampai 40 yang kita pilih. Ada seleksinya? Ada, Pak. Selain mereka siswa mendaftar juga guru-guru mengamati ya? Iya. Siswa-siswa yang punya potensi kepemimpinan gitu kan? Iya, jadi anak-anak itu selain dia kan mendaftar, kita membuka semua anak berhak gitu. Kita tidak membatasi. Jadi semua anak punya hak dan punya kesempatan untuk menjadi pengurus OSIS. Berarti di satu sisi ini anak juga belajar kalau nanti jadi warga negara menggunakan hak politik. Iya, benar. Berarti diajarkan juga dengan pelajaran misalnya KWN. KWN itu misalnya masuk ke situ juga ya? Iya. Jadi kemarin ini menarik ya, kalau bicarakan tentang pemilihan ketua OSIS, itu kita memang rancang dia seperti pemilihan umum gitu. Jadi kita sediakan TPS-nya, kita kasih biasanya kita buat 3 TPS gitu. Di lantai 1 di mana gitu ada tempatnya, kemudian kita buat bilik suaranya, kemudian mereka ambil kertasnya, masuk ke bilik suara, coblos, kemudian kasih stem biru yang tinta gitu. Jadi anak kita ajarkan sekaligus bagaimana proses pemilihan umum yang nanti di negara. Iya, yang terjadi di negara ketika mereka berumur 17 tahun boleh memilih pemimpinnya gitu. Ada kampanye juga? Ada. Jadi setiap ketua OSIS seperti itu mereka menyiapkan tim pidato mereka, kemudian mereka juga ada tim kampanyenya gitu. Jadi di satu sisi anak juga diajari kalau misalnya harus berbeda pilihan orang ya. Iya, kalau di luar beda pilihan politik itu bagaimana harus bersikap. Iya, karena ya beda pilihan politik itu wajar ya, tapi kita tetap harus bersaudara kalau kita yang sudah 17 lewat ini kan. Iya, jadi intinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka nanti itu kita bisa modifikasi, disimulasikan di sekolah. Jadi belajar untuk hidup seperti itu. Ya, living skill dimulai memang dari sekolah belajar hal kecil itu. Ini menarik sekali. Ini tadi dari karakter. Dari karakter, salah satunya karakter kepemimpinan yang kemudian dikembangkan melalui organisasi OSIS.